Wira Merdeka tuh ngundang itu juga buat acara itu. Oh, Ngajain apa Kanva itu juga. oh iya. Saya tahu dari Tahun situ. berapa itu? 2023. 2023. Itu the lokal sih. Tapi Oh, itu udah benar-benar. tapi di situ tahu juga yang lain. Dari sama deh. Iya, itu TLE memang ekosistem besarnya namanya Global Enablers gitu ya. Hmm. Nah, Global Enablers ini sendiri ini punya bentuknya adalah eh, social enterprise kalau teman-teman pernah dengar. Jadi ada yang sifatnya sosial, ada sifatnya enterprise. Nah, kalau Global Enablers sendiri ini adalah dia memang dia mengemban sisi atau melaksanakan sisi dari sosialnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang enterprise-nya itu dari ini lah bisa di akademi. Nah, kalau enterprise ya memang adalah profit base ya. Kalau sosial ya tentu dampak dan sebagainya. Di Disney Academy ini kita lagi proses rebranding sebenarnya. Jadi nanti mungkin dalam beberapa bulan ke depan namanya nggak Disney Academy lagi. Tapi sampai sejauh ini namanya Disney Academy. Terus kemudian Disney Academy ini ada pertama ada sertifikasi design thinking. Ini fokus kepada eh, sertifikasi. Jadi ada kelas-kelas kecil, ada in-house certification. Jadi ada beberapa tema-tema tentang sertifikasi. Ada Agile Government Catalyst. Ini ngomongin tentang project-project dengan pemerintah, program-program pemuatan restoran dan sebagainya gitu ya. Banyak di seluruh Indonesia. Kemudian ada jadi Transformation Academy. Ini yang kami dari ATA ini itu di dunia training and consulting. Kemudian ada juga e-mind. Nah, ini ngomongin tentang digital service dan juga knowledge management. Kemudian ada Komprov, Community and Product Development. Ini bicara tentang pengembangan komunitas dan juga product development berbasis lokal dari daerah tersebut begitu ya. Sekarang juga lagi program lagi launching lagi salah satu program namanya Kampung Bebas Rentenir di Kota Bandung. Yang impact generator, nah ini yang jadi lead buat ekosistem TLE, artinya yang mengembangkan atau memimpin dari segi impact-nya adalah teman-teman dari Young Impact Generator ini bikin beasiswa juga buat anak-anak para enablers di seluruh Indonesia. Lalu ada Direct Impact Hub, nah ini adalah ekosistem enablers, jadi dia bikin ekosistem di seluruh Indonesia, mengaktifasi ekosistem. Nah, yang terakhir ada School of Innovation, ini adalah kita lagi bikin sekolah formal bentuknya D3 D4 tapi bukan yang skillnya itu technical skill tapi innovation skill gitu ya. Lagi proses membangun karena memang karena ini bentuknya innovation skill jadi belum ada pagunya dari segi eh, formal educationnya seperti itu. Nah kemudian nah ini atas sendiri memang tadi bergerak di bidang training and consulting jadi banyaknya membantu banyak perusahaan atau private sector gitu ya atau perusahaan swasta atau memang bisnis-bisnis gitu ya yang sifatnya mungkin menengah dan besar gitu ya. Untuk bantu mereka itu banyak ya. Intinya membantu SDM itu tumbuh dan juga transformasi dari organisasinya. Nah, jadi memang ATA ini bagian dari ekosistem TRE tadi ya masih bertumbuh dan memang bagaimanapun walaupun kita juga di perusahaan tapi tetap pengen punya dampak gitu ya. Jadi selalu kita tuh nggak cuma melaksanakan program tapi juga berdampak programnya buat si klien atau pada user kita gitu ya. Nah, ATA saat ini eh, memang sangat pada fase bertumbuh secara awalnya itu memang dari TRE itu bentuknya holding company tahun 2017 itu dilaksanakan kalau TRE-nya memang sudah 16 tahun ya. Hmm. Tapi kalau di sana ya kontrak enterprise-nya lah gitu ya, perusahaannya itu baru 2017. Nah, itu bentuknya holding baru dipecah itu sekitar 3 tahun lalu lah, 4 tahun lalu gitu ya. 2004, 2005, sekarang 2024, 2025, 2023, 2022, 2022 itu dipecah gitu ya. Berarti 4 tahun lalu dan Atta masih prosesnya bertumbuh gitu ya, training and consulting. Nah, jadi kalau teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang memang semangat buat belajar dan tidak masalah dengan dinamika yang memang namanya juga masih bertumbuh terus gitu ya. Ada konteks-konteks berubah, kemudian kita juga small team gitu ya. Pimpinan kita juga langsung ketemu pimpinan. Di sini ada Pak Dwi, leaders kita. Jadi memang ada hierarki, hampir nggak ada hierarki. Eh, Mungkin cocok di sini gitu ya.
di tempat yang memang masih bertumbuh dan karena training on consultant, jadi beda sama perusahaan yang dia itu strict dari jam 9 sampai jam 6 gitu ya. Terus udah gitu. Kalau kadang-kadang klien juga ada kemarin telepon jam 7 malam. Ada tiba-tiba jam 9 gitu kan minta Mas besok pagi dikerjain ya gitu ya. Ada yang jam 10 gitu kan minta klien minta dibikin brief untuk atasannya misalnya gitu kan. Nah, itu sangat mungkin. Jadi ya itu konsultan beginilah kerjaannya. Kadang-kadang kliennya butuhnya cepat ya kita harus cepat gitu kan. Atau kadang-kadang dinamika di lapangan berubah gitu ya. Karena ada perubahan dan sebagainya kita harus siap. Kalau teman-teman adalah orang yang seperti itu, nanti akan cocok dengan di Agility Transformation Academy gitu ya. Yang kami lakukan ini ada treatmentnya atau intervensi kepada tiga aspek gitu ya. Dari produknya, itu yang kelihatan, terus kemudian dari bisnis dan organisasi maupun dari people-nya. Jadi memang tergantung kebutuhan dari kliennya seperti apa. Apakah langsung direct gitu ya ke program ke people, atau dia juga nanti memang ke inovasi program misalnya atau produk mereka gitu ya, servicesnya, atau memang develop untuk organization atau bisnisnya. Jadi ini tiga aspek itu. Ini tema-tema nanti bisa dibaca juga sebenarnya ya. Yang paling sering itu adalah investment management, strategi road mapping gitu ya, alignment dengan visi, design thinking, project management, transformasi digital, atau cost management dan sebagainya. Ini paling sering tema-tema yang paling sering di request oleh klien. Dan juga dalam beberapa aspek lain juga kita banyak eh, meramu si tema-tema ini menjadi suatu training atau consulting dari sesuai dengan kebutuhan dari klien. Karena kan setiap organisasi dan perusahaan itu beda-beda kondisinya gitu ya, walaupun eh, sama tapi setelah dianalisis ternyata memang butuh treatment berbeda-beda. Jadi tim dari Design Thinking Academy gitu ya. Di atas sendiri hanya berdua, saya dan juga Mbak Sonia. Jadi memang hanya dua orang. Dan unit-unit kita memang cenderung kecil ya, timnya cuma dua atau tiga orang, maksimal 4 orang lah begitu ya, yang memang cukup lean dan karena memang dinamis sekali gitu ya. Dan karena lean dan dinamis, jadi kami juga bekerja juga kadang-kadang cross function gitu ya. Dan suatu program bisa jadi melibatkan dari unit lain gitu. Karena memang bukan perusahaan besar yang strict gitu ya. Ya, ini tim dari kami. Kemudian nah, nanti untuk sebagai gambaran umum, rekan-rekan akan menjadi project officer di Agility Transformation Academy. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah mengawal pelaksanaannya program atau project gitu ya, dari awal sampai selesai gitu ya. Division of done-nya memang sampai kemudian nanti report untuk diterima dan kemudian jadi eh, apa namanya, sampai kemudian pencairan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan karena kita cuma timnya berdua, nanti ditambah rekan-rekan jadi akan bertiga gitu ya. Ya kita juga bahas tentang pengembangan bisnis kita mau kemana, atau ngomong tentang strategi kita satu tahun mau bikin seperti apa, itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi nggak nunggu dari atasan harus bikin kayak apa, justru sangat karena kita cuma orangnya small gitu ya, jadi kita sangat mungkin kayak ke depan kayak ini ngeliat klien seperti apa, seperti apa. Nah itu sangat mungkin sekali gitu ya. Tapi teman-teman nanti officer dan di saya ada sebagai CEO-nya dan juga strategi manajemen. Mbak Sode itu nanti dari project dan juga operation-nya. Nah, dan program-program ya gitu ya, bootcamp mereka bikin atau tinggi mulai dari IAISA sampai kemudian mengimplementasikan inovasi atau juga kita mendampingi para inovator-inovator di seluruh elemen gitu ya, mereka mau bikin visi 1 tahun ke depan kita bantuin gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali tema-temanya ya. Eh, eh, saya juga private sector ya, atau memang langsung ke BUMN-nya, ownership, bisnis ini di
banyak sih dia juga ke NGO, asosiasi, profesi, jadi nggak cuma ke BUMN ya, yang ke Tokopedia, atau ya sifatnya juga ini ada ekoton, ini dari Korea programnya, jadi se-Asia Pasifik programnya, jadi memang banyak sekali macam-macam ya. Jadi kasusnya adalah teman-teman akan eh, sebagai tim atau sebagai PO, teman-teman jadi ceritanya adalah di Transformation Academy dapat leads dari calon klien. Mereka pengen punya tantangan bisnis ya, dan mereka pengen dibikin program intervensinya. Nah, tugas teman-teman adalah bikin skenario project management seperti apa dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi dari kebutuhan tersebut kita bikin programnya nanti seperti apa, project manajemennya ya. Bukan bikin materi ya, project manajemennya. Jadi bukan bikin apa PPT materi bukan ya, tapi skenario project manajemennya. Nanti teman-teman silakan gunakan bawa laptop semua. Dan nanti bisa di waktunya berapa? 20 menit untuk pengerjaan. 20 menit mengerjakan, nanti satu akan dipanggil secara bergantian gitu ya. Nanti kami akan random untuk apa manggil siapa yang pertama begitu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung pulang. Kalau yang lain berarti menunggu giliran begitu ya. Semoga sih nanti jam 12.30 ya, terus kita sudah bisa selesai gitu ya. Tapi ya nanti yang dipanggil pertama ya sudah selesai nanti bisa selesai. Kalau dari sini nanti kita akan pilih yang terbaik gitu ya. Kita nggak pakai kuota, nanti masuk ke interview user begitu ya. Jadi kalau teman-teman dari project manager oke, ke tahapan ketiga, masih mungkin bulan Juni itu sudah mulai start kerja di sini gitu ya. Di rumah kolaborasi ini ya dari bosan juga main juga ke kafe dan sebagainya. Itu aja teman-teman. Mau difoto dulu. Kalau begitu silakan kita akan nanti panggil teman-teman semua begitu ya. Eh, Kalau gitu nanti di meja depan aja bisa dimanfaatkan. Kalau butuh wifi nanti bisa di resto ya Pak. Itu. Ada wifi ini sedang akademi. Nanti dipanggil gitu. Gitu terima kasih. Di bawah makanannya silakan sambil menunggu nanti bisa kita akan panggil ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan nanti di satu pasang itu panggil. Halo Kak, permisi. Oh, saya izin bertanya Kak. Ya, bagaimana, Mas? Oh, untuk nanti presentasinya itu apakah perlu media seperti PPT atau itu tergantung kita bagaimana enaknya presentasi Kak? Mohon maaf. Iya, lebih enaknya pakai PPT, Mas. Jadi ada bahan tayangnya gitu ya. Eh, Bebas Hmm, untuk toolsnya bisa pakai Canva, bisa pakai PPT, PowerPoint, itu kami serahkan. kasih Kak. Oke, ini untuk waktunya 20 menit ya, Mas Mbak. Jadi kalau misalnya butuh untuk difoto dulu, silahkan untuk foto terlebih dahulu. Kemudian kita akan nanti kembali lagi di jam 10:37. Baik Kak, siap Kak. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Emilia, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Kalau selain PPT dan tadi Canva, kayak misalnya kita mungkin langsung dari Excel gitu bisa nggak? Bisa, boleh silahkan, Mbak. Bebas berarti ya? Terima kasih.
Kak, apakah sebelumnya materi dari saya sudah terlihat, Bapak dan Kakak? Siap sudah. Silahkan Mas Salim bisa untuk dimulai. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Halim Pratama. Saya merupakan lulusan dari Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan studi case response dari saya sendiri berdasarkan kasus yang sudah diberikan oleh Agility Transformation Academy tadi. Untuk kasusnya, itu Agility Transformation Academy mendapatkan leads dari calon klien yang sedang mengalami tantangan dalam pengembangan bisnis. Mereka merasa bahwa karyawan belum memiliki ide, pola pikir, dan kemampuan inovasi yang memadai. Klien meminta program intervensi secara luring. Menurut saya, terdapat 3 tantangan yang ada dari kasus tersebut. Yang pertama, karyawan belum memiliki mindset inovatif. Yang kedua, kurangnya kemampuan menghasilkan ide. Dan yang terakhir, inovasi belum berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil riset saya, itu pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan design thinking approach, yang mana pendekatan ini bertujuan agar solusi yang diberikan benar-benar relevan sesuai dengan tantangan atau permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Terdapat 5 tahapan melalui pendekatan ini. Yang pertama adalah empati, yaitu pendekatan dengan tahapan yang berarti bahwa memahami kondisi organisasi dan kebutuhan peserta secara mendalam melalui user. Hal yang akan dilakukan yang pertama ialah menjadwalkan meeting dengan klien. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan kerja melalui user seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang user rasakan, dan apa kesulitan selama ini. Dan yang terakhir itu ialah memastikan kebutuhan klien terpetakan dengan jelas menggunakan roadmap. Yang kedua adalah define, mana tahapan ini bertujuan untuk merumuskan masalah utama atau masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan. Poin pertama hal yang harus dilakukan ialah analisis hasil interview. Berdasarkan tahapan pertama tadi, yang mana bahwa kita melakukan pendalaman terhadap user, yaitu pengertian apa yang mereka permasalahkan, apa kesulitannya, maka hal tersebut dianalisis dengan tujuan ialah merumuskan masalah yang terjadi sebenarnya di perusahaan tersebut. Dan poin kedua itu adalah alignment dengan klien terkait fokus intervensi tersebut. Pada tahap ketiga itu ialah idea, yang mana bertujuan untuk menyusun solusi atau konsep program intervensi tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah pertama, brainstorming dengan tim internal Agility Transformation Academy. Yang kedua adalah penyusunan timeline dimulai dari tahap ini hingga nantinya tahap pelaksanaan proyek berlangsung. Dan yang ketiga itu adalah menentukan metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang keempat itu adalah mengordinasikan stakeholder, yang mana berdasarkan riset saya, Project Officer di Agility Transformation Academy ini, stakeholder yang harus dikoordinasikan adalah yang pertama klien, yang kedua trainer, yang ketiga tim internal, dan yang terakhir adalah peserta. Lanjut pada poin berikutnya adalah memikirkan risk management, yang mana tentunya proyek ini tidak akan selalu berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Maka bagi saya sendiri ialah memikirkan risk management untuk proyek kedepannya. Salah satu contohnya adalah seperti trainer yang tiba-tiba batal, mungkin H-2 dari pelaksanaan proyek berlangsung. Dan yang kedua adalah risk management, salah satu contohnya dari saya ketika proyek berlangsung, peserta kurang interaktif. Nah, mungkin itu risk management yang perlu dipikirkan ketika menyusun solusi atau konsep program ini bagaimana. Dan yang poin terakhir ialah monitoring kesiapan materi dan kebutuhan program. Tentunya Project Officer bertugas untuk mengatur agar proyek ini berjalan secara lancar. Dan yang tahap keempat ialah prototype, yang mana bertujuan untuk menguji konsep program atau awal dari solusi. Hal yang dilakukan itu adalah yang pertama internal review session, karena di sini bertujuan untuk dengan konsep program yang sudah dibikin atau solusi tadi, maka di sini diuji apa saja hal yang harus dilakukan. Dan yang kedua ialah mengumpulkan feedback. Nah, dari program ini, apa saja nanti hasilnya atau deliverable dari program yang akan kita laksanakan ini. Dan yang terakhir adalah mengawal revisi program. Tentunya
beberapa hal yang harus diperbaiki dari program ini akan kita revisi untuk pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah tahap tes, yang mana ini bertujuan untuk melaksanakan program intervensi secara luring tadi. Hal yang harus dilakukan yang pertama ialah mengawal operasional program. Yang kedua, koordinasi seluruh stakeholder seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terdapat 4 stakeholder yang harus dikoordinasikan. Dan yang ketiga ialah memastikan kelancaran pelaksanaan. Dan yang terakhir, monitoring timeline dan deliverable. Ini bertujuan agar proyek ini tetap berjalan lancar hingga akhir ataupun setelah proyek berlangsung. After project ialah terdapat beberapa hal yang harus dilakukan bagi saya sendiri. Yang pertama, monitoring dan evaluasi program. Hal ini melihat apakah objektif tercapai berdasarkan perencanaan di awal. Yang kedua, documentation dan reporting, itu berisi foto kegiatan, recording, output, dan feedback dari program tersebut. Dan yang ketiga adalah follow up ke klien. Hal ini bertujuan untuk memfollow up bagaimana hasil program yang telah diberikan oleh Agility Transformation Academy kemarin, dan memastikan deliverables diterima oleh seluruh peserta. Dan pada poin terakhir itu adalah internal reflection. Di sini berisi tentang evaluasi tim, hal yang harus diperbaiki selama proyek kemarin dari atas sendiri, dan kendala apa saja yang dialami oleh tim pada saat proyek kemarin. Melalui pendekatan design thinking approach ini, proyek tidak hanya berfokus pada program intervensi secara luring, tetapi memahami kebutuhan manusia terlebih dahulu, sehingga solusi yang nantinya diberikan kepada perusahaan atau organisasi akan lebih relevan serta berdampak terhadap pengembangan inovasi perusahaan klien. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Halim. Masih ada 3 menit tersisa begitu ya. Baik, ada yang ingin mau disampaikan atau cukup? Kalau cukup Sudah, kita lanjut. Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ya, baik terima kasih. Pertama yang mau dikonfirmasi dari segi project officer ya tadi ya. Kalau tadi kan Mas Halim menyampaikan selama program ini tadi dilaksanakan dalam berapa lama ya Mas Halim ya? Mohon maaf tuh Pak, kalau boleh diulangi. Ya untuk program yang atau project ini dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama ya Mas Halim? Mungkin untuk waktunya akan disesuaikan dengan klien sendiri, karena jika memang klien membutuhkan proyek mendadak, itu mungkin saya pada tahap yang kedua atau tahap ketiga tadi itu menyusun timeline untuk timeline per hari jika itu memang proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu seminggu terdekat. Siap, jadi memang tergantung nanti dari kebutuhan klien ya. Jadi Ya, Pak. butuhnya sampai berapa lama begitu ya. Baru kemudian nanti didetailkan begitu ya. Nah, dari proses yang tadi disampaikan dari Mas Halim dari awal, boleh dikembalikan lagi ke slide-nya yang awal. Itu kan disampaikan mulai dari awal empathize begitu ya, sampai kemudian ketika sesi testing, ada monitoring, ada evaluasi, kemudian ada juga baik itu dari aspek substansi maupun tadi teknis ya. Nah, dalam proses ini menurut Mas Halim, mana yang kemudian paling krusial dalam project management? Baik, Pak. Untuk yang krusial bagi saya sendiri adalah itu pada tahap idea, Pak. Tahap Itu idiot. Ya. menyusun solusi atau konsep program untuk yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Karena di sini tentunya menyangkut banyak hal, seperti salah satunya tadi ada stakeholder yang harus dihubungi, lalu kesiapan materi dan kebutuhan dari program-program tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, kalau dalam tahap idiot ini apa resiko yang mungkin muncul menurut Mas Halim? Risiko yang mungkin muncul, mungkin jika proyek ini mendadak, maka tentunya banyak hal yang harus dilakukan secara bersamaan. Contohnya seperti mengkoordinasikan stakeholder tadi untuk mencari trainer, dan kesiapan materi dari kita sendiri itu harus dilakukan bersamaan jika memang proyek ini dalam waktu berdekatan, dalam waktu dekat harus dilaksanakan seperti itu, Pak. Jadi mungkin kesulitannya adalah
banyak hal yang harus dilakukan secara bersamaan seperti itu, Pak. Oke, jadi pada tahap edit ini ya yang paling krusial begitu ya. Nah, tadi kan disampaikan ini di stakeholder ini ada klien, trainer, tim internal dan peserta begitu ya. Apakah ada lagi stakeholder yang terlibat dalam proyek ini? Oh, berdasarkan hasil riset saya sejauh ini adalah 4 stakeholder yang akan diurus oleh project officer untuk mengelola sebuah program tersebut, Pak. Oke. Nah, dari stakeholder ini kan masing-masing ini punya ekspektasi dan juga harapan dan juga standar yang berbeda-beda ya, Mas Alim ya. Nah, kalau boleh dijabarkan nggak dari mulai stakeholder dari klien, trainer, tim internal maupun peserta ini, apa saja yang kemudian resiko-resiko yang mungkin muncul, dan bila resiko tersebut itu muncul, bagaimana kemudian kita atau Mas Halim sebagai seorang project officer ini menghadapi resiko tersebut? Baik, Pak. Terima kasih untuk stakeholder yang pertama. Itu adalah klien. Yang mana klien ini tentunya hal yang harus didapatkan dari dia atau mungkin ekspektasi dari klien ini adalah kepuasan plus hasil bagi dia sendiri. Nah, dari sini tentunya bagaimana saya mengatasi agar tujuan tersebut tercapai, itu akan saya lakukan di tahap pertama, yaitu empati. Yang mana dari situ adalah tadi melakukan mungkin bisa dibilang interview secara mendalam terhadap user agar solusi nantinya yang akan diberikan oleh Atta ini sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu untuk stakeholder yang pertama bagi saya, Bapak. Dan yang kedua adalah trainer atau mungkin bisa disebut fasilitator. Nah, trainer atau fasilitator ini adalah tanggung jawab dari kita adalah bagaimana kualitas delivery yang kita berikan terhadap trainer tersebut. Dan salah satu contohnya mungkin adalah bagaimana komunikasi kita, cara kita menghubungi terhadap trainer tersebut. Dan salah satu antisipasi atau hal yang mungkin risiko bagi saya adalah ketika follow up mungkin yang terlalu sering atau mungkin komunikasi yang tidak sopan seperti itu, Bapak. Dan yang ketiga itu adalah tim internal, yang mana tim internal ini hal yang harus diekspektasikan dari kita sendiri itu adalah bagaimana nanti eksekusinya. Dimulai dari tahap 3 ini yang menurut saya gariskan itu adalah menyiapkan materi, kebutuhan program, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah partisipan. Partisipan ini tentunya hal yang harus disampaikan atau ekspektasi bagi dia sendiri itu adalah learning experience. Karena partisipan ini adalah sebagai target dari kita sendiri untuk melaksanakan program. Dan risikonya mungkin hal yang paling risiko ada di partisipan ini yaitu partisipan tidak menerima materi atau dampak perubahan sesuai dengan program yang kita laksanakan. Dan mungkin risiko yang terpikirkan oleh saya mungkin pada saat kegiatan oh, program itu terlihat bahwa peserta kurang interaktif atau partisipan ini tidak interaktif. Dan bagi saya sendiri, hal yang harus akan saya lakukan itu adalah berkoordinasi dengan trainer terlebih dahulu. Bagaimana agar peserta ini terlihat interaktif supaya tujuan program berjalan lancar. Mungkin salah satunya adalah saya akan melaksanakan Q&A yang hal-hal berbau agar trainer dan peserta ini saling interaktif seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, baik. Baik, terima kasih Mas Salim. Nah, berikutnya adalah terkait dengan project management. Bagaimana Mas Halim sebagai seorang project officer ini melakukan proses controlling ya, bagaimana agar project ini bisa tercapai tujuannya dan kemudian bisa terlaksana dengan baik sepanjang proses project ini begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin menjawab. Itu saya sebagai project officer, hal yang akan saya lakukan itu adalah menghubungi orang-orang yang diperlukan di dalam sebuah proyek tersebut. Dan tentu ke depannya tugas project officer ini adalah berkoordinasi menjadi penghubung di antara orang-orang yang bertugas untuk menjalani program ini. Dan salah satu mungkin hal yang riskan itu adalah takut terjadinya miskomunikasi. Namun antisipasi bagi saya itu adalah selalu memfollow up dengan cara sopan, berkomunikasi, dan saling memberikan informasi jika salah satu berkaitan dengan salah satu yang lainnya seperti itu, Pak.
Oke. Em, saya ingin bertanya Mas Salim terkait dengan misalnya jika Mas Salim sedang melaksanakan proyek di ATA gitu ya, kemudian ada intervensi proyek yang lain gitu ya yang harus Mas Salim kerjakan juga, itu bagaimana menanggapinya Mas? Baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya izin menjawab, jika saya sedang melakukan proyek A, lalu tiba-tiba di tengah perjalanan dalam merancang proyek B datang, itu hal yang akan saya lakukan adalah segera menyusun timeline berdasarkan urgensinya. Lalu hal yang akan saya lakukan, saya akan mendahului kegiatan yang itu bersifat riskan seperti itu, Ibu. Karena bagi saya sendiri itu ketika ada proyek yang bersamaan dan seperti tadi di tahap ketiga yang sudah saya jelaskan bahwa jika proyek itu dalam waktu dekat, maka akan ada hal-hal yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, dari saya sendiri, saya akan melakukan timeline untuk setiap harinya jika memang itu dalam waktu dekat, dan tentunya saya akan juga mempersiapkan apa saja urgensi dari masing-masing timeline ini, apa resikonya jika tidak lakukan, dan saya akan mendahului hal yang menurut saya mungkin urgent dan impact-nya lebih besar seperti itu, Ibu. Oke, oke. Nah, ini kalau misalnya tadi berkaitan dengan ada lain yang masuk ya. Mohon maaf, Ibu, boleh diulang tadi suaranya sempat putus-putus. Iya, sepertinya Mbak Sonia putus-putus ya. Baik, Iya, Mas Pak. Halim, kita lanjutkan dulu ya. Nah, terkait dengan tadi ya, boleh di next coba dilihat setelah yang tes ini. Oke. Nah, kalau saya ke dalam konteks klien ini kan memang sering apa namanya komplain atau mungkin feedback ya. Nah, bagaimana kemudian Mas Halim sebagai seorang project officer ini bisa menanggapi dari feedback atau dari komplain dari klien? Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya izin menjawab. Tentunya klien tidak akan selalu setuju atau mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka berdasarkan program apa yang telah kita jalankan. Dan tanggapan dari saya ketika ada klien yang melakukan komplain terhadap kita, itu tugas project officer adalah menemani klien tersebut hingga masalah teratasi. Karena berdasarkan hasil riset saya, Agility Transformation Academy ini bukan hanya melaksanakan sekali project saja. Setahu saya, Kata ini menemani sebuah perusahaan atau organisasi tersebut untuk mengalami dampak yang berkelanjutan setelah program ini terlaksana seperti itu, Pak. Halo, cek. Suara saya masuk? Masuk, Ibu. Oke, ini mau ini ya tanya lanjutannya. Tadi misalnya Mas, kalau ada intervensi di tengah-tengah kegiatan, itu cara Mas Salim menanggapinya seperti apa? Misalnya nih pengubahan objektif gitu ya, harus disesuaikan itu gimana? Oke, Ibu, terima kasih. Itu hal yang akan saya lakukan mungkin adalah melihat intervensi yang diberikan itu seperti apa, lalu saya akan mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder, itu mungkin tim internal dari ATA ini terkait tanggapan dari intervensi tersebut. Karena bagi saya sendiri mungkin yang bertugas sebagai project officer tidak mempunyai suatu keputusan yang tegas terkait intervensi, apalagi intervensi yang bersifat sakral. Mungkin salah satu contohnya dari Ibu tadi adalah objektif dari proyek ini. Maka dari itu saya membutuhkan waktu untuk berkoordinasi entah itu mungkin dengan atasan dari saya atau mungkin tim internal yang akan melaksanakan proyek ini seperti itu, Ibu. Baik, Mas Halim mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Terkait dengan project management ini sendiri, karena kan kalau saya lihat tadi dari awal memang sudah ada begitu ya. Boleh kelihatan yang kayak tadi persiapan.
Oke, Mohon maaf Pak, apakah yang ini Pak? di event, iya betul ya. Karena edit itu tadi sudah ke pelaksanaan ya. Eh, iya Pak, ini yang awal kemarin. Oke, oh oke, siap. Sudah kalau begitu dari saya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan tambahan. Silakan Mbak Sonia. Ya, kalau dari saya juga sudah cukup ya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Mas Salim untuk waktu dan juga pemaparannya. Ini nanti akan kami coba analisis dulu gitu ya. Hasil dari wawancara hari ini. Nanti akan ada pengumuman di minggu depan. Kami akan umumkan melalui email gitu. Jadi mohon standby saja di sana gitu ya. Untuk proses selanjutannya jika memang lolos akan dilanjutkan dengan proses wawancara. Kalaupun nanti belum bisa masuk ke project officer kami menyediakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan part-time gitu ya sebagai fasilitator ataupun yang lainnya itu bisa diikuti juga. Siap, terima kasih banyak Mas Salim untuk kegiatan hari ini dan waktunya. Kami cukupkan. Terima kasih dari Agility Transformation Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Mas Salim.